Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat dan pertidaksamaan. Bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c merupakan anggota himpunan bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Di mana a ini adalah koefisien dari variabel x kuadrat, kemudian b ini adalah koefisien dari x dan c-nya adalah konstanta. Di sini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat. Di sini ketika a-nya sama dengan 1, maka diperoleh x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. X kuadrat plus bx ini kita jadikan satu kesatuan menjadi bentuk kuadrat. Seperti x kuadrat plus bx sama dengan x plus 1/2b kuadrat dikurangi 1/4b kuadrat. Kemudian kedua ruas ini kita tambahkan c sehingga diperoleh x kuadrat plus bx plus c sama dengan x ditambah 1/2b kuadrat kurangi 1/4b kuadrat plus c. Nah, ini kan untuk ketika a-nya sama dengan 1, namun ketika a-nya sama dengan lebih dari 1, maka menggunakan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a dikalikan x kuadrat plus b per a x ditambah c. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh ke-1. Dengan cara melengkapkan kuadrat, tentukan penyelesaian dari persamaan x kuadrat dikurangi 6x plus 8 sama dengan 0. Caranya kita menggunakan ketika a-nya sama dengan 1, tadi kan ini ya, x plus setengah b kuadrat dikurangi 1/4b kuadrat ditambah c, di mana a-nya sama dengan 1, b-nya negatif 6, dan c-nya 8. Sehingga x plus setengah b diperoleh x dikurangi negatif 6 dibagi 2 kan negatif 3 kuadrat dikurangi 1/4. B tadi kan negatif 6, sehingga negatif 6 kuadrat ditambahkan c. Sama dengan x min 3 kuadrat dikurangi 9 kan 36. Ini ya, 6 kuadrat kan 36 dibagi 4, maka diperoleh 9 ditambah 8. X min 3 kuadrat dikurangi 1, sehingga diperoleh x1-nya 3 kurangi 1 atau sama dengan 2, atau x2-nya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga penyelesaian persamaannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 2. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu jika a-nya lebih dari 1, yaitu 12x kuadrat dikurangi 7x kurangi 12 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan a dikalikan x kuadrat plus b per ax ditambah c, maka bisa diperoleh 12x kuadrat plus 7/12x kurangi 12. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini bisa kita operasikan dengan menggunakan x plus setengah b kuadrat dikurangi 1/4b kuadrat ditambah c. Sehingga diperoleh 12 dikalikan x min 7/24 kuadrat kurangi 49/576 dikurangi 12. Kemudian yang 12 ini kita masukkan ke dalam kurung, sehingga penyebutnya kita jadikan 12. Sehingga diperoleh 12 dikalikan x kurangi 7/24 kuadrat kurangi 49/576 dikurangi 12/12. Selanjutnya, 49 dengan 12 ini bisa dioperasikan jika penyebutnya sama. Sehingga kita samakan penyebutnya 576 dengan 12. Sehingga diperoleh 12 dikalikan x kurangi 7/24 kuadrat dikurangi 625/576. Nah, di sini
625 itu sama dengan 25 kuadrat. Sedangkan 576 itu sama dengan 24 kuadrat. Sehingga dapat kita tuliskan 12 dikalikan X negatif 7 per 24 kuadrat kurangi 12 25 per 24 kuadrat. Selanjutnya, di sini kita bisa menggunakan rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B, di mana X ini sebagai, di mana A, mohon maaf, A-nya ini adalah 7 per 24 dan B-nya kita gunakan 25 per 24. Sehingga diperolehlah 12 dikalikan X dikurangi 7 per 24 dikurangi 25 per 24. Dikalikan X kurangi 7 per 24 ditambah 25 per 24. Kemudian di sini kita operasikan yang ini 7 per 24 kurangi 25 per 24 diperolehlah 4 per 3 negatif 4 per 3. Dan di sini juga seperti itu. Negatif 7 per 24 ditambah 25 per 24 kita operasikan sehingga diperolehlah 3 per 4. Karena 12 itu bisa diperoleh dari 3 kali 4, maka diperolehlah hasil 3 dikalikan X kurangi 4 per 3 dikalikan 4 dikalikan X plus 3 per 4. 3 sama 3 nanti kan bisa dicoret. Kemudian 4 dengan 4 juga bisa dihilangkan ya. Sehingga diperolehlah seperti ini, atau bisa juga kita langsung kalikan ya, kalikan 3x kurangi 4 dikalikan 4x plus 3, sehingga penyelesaian persamaannya adalah x sama dengan 4 per 3 atau x negatif 3 per 4. Untuk selanjutnya yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a sama dengan 1. Untuk memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c diperlukan nilai m dan n yang memenuhi. Jika m ditambah n itu hasilnya b dan m dikalikan n itu hasilnya adalah c. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. X kuadrat plus bx plus c sama dengan x plus m dikalikan x plus n dengan m ditambah n sama dengan b dan m dikalikan n sama dengan c. Yang kedua, mengubah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan untuk memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c diperlukan nilai m dan n yang memenuhi. M plus n sama dengan b dan m kalikan n sama dengan ac. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 1 per a seper a dikalikan ax ditambah m dikalikan ax ditambah n dengan m ditambah n sama dengan b dan m dikali n sama dengan a. Saya berikan contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat plus 12x dikurangi 15 sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan x kuadrat ditambah 12x dikurangi 15 sama dengan 0, kita cari nilai m dan n-nya. Sehingga x plus m dikalikan x plus n dengan m ditambah n nilainya harus 12. Dan jika m dikalikan n nilainya harus negatif 15. Nilai m dan n yang mungkin adalah 5 dan negatif 3. Sehingga diperoleh x kuadrat plus 12x negatif 15 sama dengan 0 itu memiliki faktor dari x ditambah 5 dikalikan dengan x kurangi 3 sama dengan 0, di mana nilai x nya sama dengan negatif 5 dan x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian adalah negatif 5,
3. Nah, kita di sini akan menjelaskan, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, atau fungsi kuadrat. Di sini, kedua ruas ini tadi kita bagi dengan A, sehingga diperoleh AX kuadrat per A ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Selanjutnya, yang ini AX kuadrat per A ditambah B per AX, kita jadikan kuadrat dengan menggunakan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita menggunakan X plus setengah B kuadrat min seperempat B kuadrat, sehingga diperolehlah X plus B per 2A kuadrat dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat ditambah C per A. Selanjutnya 4A kuadrat dan A ini kita samakan penyebutnya, sehingga diperoleh X plus B per 2A kuadrat dikurangi B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Kemudian ini kan sama dengan 0, keduanya ini. Kemudian kita pindah ruas. Yang B kuadrat min 4AC ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga diperoleh X plus B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Sehingga diperoleh X plus B per 2A. Ini yang kedua ruas ini kita berikan, atau kita kedua ruas ini kita akar kuadrat, sehingga diperoleh X plus B per 2A sama dengan plus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat atau negatif akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Kemudian yang B per 2A ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga diperoleh X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A. Kita samakan penyebutnya 2A dengan 4A, sehingga diperoleh X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini menunjukkan bahwa jika AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dan A tidak boleh sama dengan 0, maka X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A.